Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meidan Riananda. Saya dari kelompok 1 untuk tugas mata kuliah Sistem Kontrol Manufaktur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu sistem pemindahan barang menggunakan elektropneumatik berbasis PLC Omron. Nah, di sini anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri, Muhammad Meidan Riananda dengan NIM 38, yang kedua Komarudin Toha dengan NIM 40, dan yang ketiga Irwanda Huda Saputra dengan NIM 43, yang keempat adalah Saleh Bandar Muhammad Baksyar dengan NIM 49. Topik pembahasan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama deskripsi project, yang kedua skema rangkaian, yang ketiga adalah diagram ladder, yang keempat sistem kerja dari alat yang kelompok kami buat, kemudian ada human machine interface atau HMI, dan yang terakhir adalah analisis dan kesimpulan. Lanjut ke pembahasan yang pertama adalah deskripsi project. Project ini adalah sistem pemindahan barang secara otomatis menggunakan silinder tabung elektropneumatik yang dikendalikan oleh PLC. Jadi komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem otomasi ini adalah yang pertama, double acting cylinder sebanyak 2 buah, solenoid valve sebanyak 2 buah, limit switch sebanyak 4 buah, push button sebanyak 2 buah, PLC sebanyak 1 buah, dan HMI cukup dengan 1 buah. Selanjutnya adalah skematik sistem. Di sini kami membuat skematik sistem menggunakan software dari Fresto, yaitu Fluid Sim Simulator. Nah, penjelasan dari skema rangkaian ini yaitu diawali dengan power supply. Rangkaian ini disuplai dengan inputan 24 volt DC yang kemudian akan disalurkan ke beberapa outputan yang ada di PLC. Nah, kemudian masing-masing dari outputan PLC ini akan mengaktifkan solenoid valve yang ada di bawah sini. Nah, salah satunya adalah solenoid valve MM1 yang akan mengaktifkan MM1 sebelah sini dan berfungsi untuk mendorong silinder tabung ke arah depan, yaitu ke arah sensor LS2. Kemudian sebaliknya untuk solenoid valve MM2 itu akan menggerakkan aktuator sehingga tabung yang tadinya berada pada LS2 maka akan kembali ke LS1. Begitu pula tidak berbeda untuk grup yang kedua ini, yaitu grup pada tabung yang kedua, sama saja. Selanjutnya adalah diagram ladder. Nah, di sini disediakan diagram ladder berdasarkan referensi dari artikel Kemendikbud seperti ini. Kemudian tidak terlepas juga tabel input-output yang harus ditampilkan karena ini sangat penting. Seperti yang dapat kita lihat, kabel alamat 00 adalah untuk push button 1 atau tombol atau yang berfungsi untuk start. Kemudian 01 atau push button 2 itu berfungsi untuk tombol stop. Selanjutnya ada alamat 02 itu adalah LS1, 03 adalah LS2,
04 adalah LS3, dan 05 adalah LS4. Selanjutnya untuk output, kita menggunakan alamat 100,00 untuk MM1, 100,0002, mm untuk MM3, dan 100,01 untuk MM2, kemudian 100,03 untuk MM4. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem kerja alat. Nah, alat ini ketika dalam posisi awal, LS1 akan mendeteksi keberadaan tabung pertama. Nah, ketika tabung dalam posisi tersebut, maka ketika tombol start ditekan, otomatis silinder 1 akan maju sehingga menyentuh sensor LS2, yang kemudian disusul silinder 2 maju hingga pada posisi sensor LS4. Nah, ketika keduanya berada pada posisi limit switch yang ada di ujung, maka keduanya akan mundur atau kembali ke posisi semula secara bersamaan. Nah, sistem tersebut akan bekerja berulang-ulang tanpa henti hingga kita menekan tombol stopnya. Nah, berikut di samping ini adalah diagram alir sederhana dari alat yang kita buat. Selanjutnya adalah desain HMI atau Human Machine Interface. Nah, kami mendesain HMI ini menggunakan software dari Omron, dan kami mendesainnya secara sederhana seperti ini saja. Yang tombol yang berwarna hijau ini adalah tombol start, dan yang merah ini adalah tombol stop. Selanjutnya adalah demonstrasi singkat yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah analisis data dan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dari sistem otomasi ini adalah memindahkan benda kerja secara otomatis dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam alat yang kita buat ini, yaitu benda kerja itu dipindahkan dari area di dekat silinder 1 menuju ke kotak penampungan. Yang kemudian sistem pneumatik dari sistem ini menggunakan silinder pneumatik, yaitu lebih tepatnya elektropneumatik, dengan diberi label elektropneumatik 1 dan pneumatik 2, yaitu sebagai aktuator yang melakukan gerakan pemindahan. Nah, silinder-silinder ini dikendalikan oleh directional control valve yang diberi label MM1, MM2, dan MM3, serta MM4, yang tentunya dikendalikan pula oleh PLC. Selanjutnya adalah sensor. Sensor-sensor pada alat ini yaitu terdapat 4 buah. Yang pertama sensor LS1, LS2, LS3, dan LS4. Apa itu LS? Nah, LS adalah limit switch atau sensor pembatas. Nah, selanjutnya adalah kontrol PLC. Nah, pada proyek kali ini PLC itu berperan sebagai otak dari sistem. PLC ini akan menerima sinyal-sinyal dari sensor-sensor yang telah dipakai sebelumnya dan memprosesnya berdasarkan program yang telah dibuat pada CX Programmer. Nah, kemudian PLC ini akan mengirimkan sinyal kontrol ke katup atau valve melalui outputan dari PLC itu sendiri. Dan kemudian valve itu akan mengaktifkan atau
menonaktifkan aliran udara ke silinder pneumatik tersebut, sehingga menghasilkan gerakan yang diinginkan atau gerakan yang maju maupun mundur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Proyek ini mendemonstrasikan sebuah sistem otomasi sederhana namun efektif untuk memindahkan material menggunakan tenaga pneumatik yang dikontrol oleh PLC itu sendiri. Penggunaan sensor pada posisi tertentu memungkinkan kontrol yang presisi dan fleksibel sehingga mendapatkan akurasi gerakan yang baik untuk sistem. Aplikasi semacam ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, akurasi, dan ketepatan dalam proses pemindahan material di berbagai industri tentunya. Nah, cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.